Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Plante atau kerajaan tumbuhan. Jadi memang penulisannya adalah Plantae ya, akan tetapi cara membacanya adalah Plante atau kerajaan tumbuhan. Jadi kalau dalam sistem klasifikasi 6 kingdom Plante ini berada di atasnya Kingdom Fungi atau Kingdom Jamur. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, like, share, and comment. Sudah? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan mempelajari tentang Kingdom Plante. Ciri-ciri utama dari Kingdom Plante, yang pertama adalah bersifat multiseluler. Jadi tubuhnya sudah tersusun atas banyak sel. Lantas eukariotik. Di eukariotik ini selnya sudah memiliki membran inti. Ciri yang ketiga adalah memiliki klorofil. Karena memiliki klorofil berarti dapat melakukan fotosintesis. Karena dapat berfotosintesis, maka plante ini disebut sebagai autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya ciri yang keempat adalah memiliki dinding sel yang tersusun dari karbohidrat kompleks, yakni selulosa. Kalau pada jamur kemarin memiliki dinding sel juga, akan tetapi tersusun dari zat kitin. Kemudian bakteri memiliki dinding sel akan tetapi tersusun dari peptidoglikan. Sehingga sama-sama punya dinding sel akan tetapi senyawa penyusunnya berbeda. Kemudian ciri yang kelima, plante menyimpan cadangan makanan itu dalam bentuk amilum atau dalam bentuk pati yang kemudian disimpan di tempat mereka menyimpan cadangan makanan, bisa di batang, kemudian bisa juga di daun dan di akar. Jadi kalau di batang misalkan tebu, kemudian sagu ya, kemudian lantas kalau di daun itu beberapa jenis tanaman sukulen, lantas kalau di akar umbi-umbian itu. Lantas ciri yang keenam, plante bereproduksi ada yang secara aseksual atau vegetatif, ada yang secara seksual atau generatif. Aseksual diantaranya dengan umbi batang, kemudian umbi rimpang, umbi lapis, tolon, dan tunas batang. Lantas kalau secara seksual, dengan melakukan peleburan antara sel kelamin jantan yakni sel sperma dengan sel kelamin betina. Tuh. Jadi ini pelajaran SMP dulu ya. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan itu mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Siapa saja mereka? Ini adalah lumut dan tumbuhan paku. Oke, ciri-ciri utamanya sudah ya. Lantas kemudian setelah ciri-cirinya kita akan membahas tentang penggolongan atau klasifikasi di Kingdom Plante atau Kingdom tumbuhan, kerajaan tumbuhan ini. Saya sudah buatkan peta konsep terkait dengan klasifikasi Kingdom Plante ya. Jadi Kingdom Plante ini kita bagi menjadi tumbuhan tidak berpembuluh angkut dengan tumbuhan yang berpembuluh. Kalau tumbuhan berpembuluh kita sebut sebagai Tracheophyta, sedangkan yang tidak berpembuluh kita menyebutnya sebagai non-Tracheophyta. Oke ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang non-Tracheophyta dulu ya, atau yang tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak lain dan tidak bukan adalah lumut atau Bryophyta. Jadi lumut ini dibagi menjadi 3 kelas, ada lumut Hepatocopsida atau lumut hati, kemudian ada kelas Anthoceropsida atau lumut tanduk, dan ada kelas Bryopsida atau lumut sejati atau lumut daun. Sedangkan yang Tracheophyta kita bagi menjadi 2, ada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan ada tumbuhan biji atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta ini kita bagi menjadi 4 klasifikasinya ya, ada paku sejati atau Pteriopsida, kemudian ada paku purba atau Psilopsida,
ada paku ekor kuda atau Sphenopsida, dan yang keempat ada paku kawat atau Lycopsida. Nah, untuk tumbuhan biji atau spermatopita ini kita bagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Yang tumbuhan biji terbuka kita bagi lagi menjadi 4 pengelompokan, mulai dari Ginkgoinea, jadi semacam kayak ginkgo biloba dan teman-temannya itu. Kemudian ada Cycadinae. Jadi Cycadinae ini dia mirip seperti palma ya, mirip seperti palem, tetapi dia berbiji terbuka. Contohnya adalah pakis haji atau sikas rumpi. Kemudian yang ketiga Gnetinae ini contohnya adalah melinjo, Gnetum gnemon itu. Lantas yang keempat Coniferinae ini konifer, jadi seperti pohon pinus, pohon cemara gitu ya, punya pohon yang berdaun jarum. Sedangkan untuk tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae kita bagi lagi menjadi tumbuhan yang berkeping 1 atau monokotil dan tumbuhan yang berkeping 2 atau dikotil. Jadi untuk tanaman monokotil ini kita bagi menjadi ada 5 suku ya, yakni suku Gramineae atau rumput-rumputan, kemudian suku Musaceae ini pisang-pisangan. Kalau yang Palmae ini palem-paleman ya, kelapa, palem, segala jenis palem itu. Kemudian Zingiberaceae ini adalah tanaman jahe-jahean ya, jahe-jahean atau ya kunyit dan teman-temannya itu. Dan yang kelima adalah Orchidae, ini adalah anggrek, segala macam anggrek-anggekan istilahnya ya. Kemudian untuk dikotil kita bagi lagi menjadi 7 suku. Ada suku Euphorbiaceae, ini adalah dia yang getah-getahan, misalkan adalah singkong, jarak, karet. Kemudian Leguminosa ini adalah kacang-kacangan atau kupu-kupuan, ya segala macam kacang ya. Kemudian yang ketiga adalah Solanaceae, ini adalah terong-terongan ya. Yang masuk di sini adalah kentang, terong, tomat, cabai, kemudian kecubung. Lantas yang keempat adalah Rutaceae, ini adalah suku jeruk-jerukan ya, segala macam jeruk lah. Sedangkan yang kelima ada Malvaceae, ini adalah kapas-kapasan ya. Jadi di sini termasuk adalah bunga kapas, kemudian bunga sepatu itu juga termasuk di Malvaceae. Lantas yang keenam adalah Myrtaceae, ini suku jambu-jambuan ya. Jadi tanaman segala jenis jambu. Selain jambu juga cengkeh, itu jambu monyet juga termasuk di dalamnya ya. Dan yang selanjutnya suku ketujuh adalah Compositae. Compositae atau bebungaan ya, kenikir-kenikiran ada yang mengatakan seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah ada bunga matahari, ada bunga aster. Jadi Compositae ini memiliki anggota yang terbanyak, sekitar 20.000 jenis ya, mulai dari tanaman liar sampai tanaman yang kita gunakan sebagai bunga hias. Nah, sekarang kita pelajari dulu apa sih perbedaan antara tumbuhan yang tidak berpembuluh dengan tumbuhan yang berpembuluh. Jadi di sini saya rangkumkan ada 4 perbedaan. Yang pertama adalah kejelasan organ. Tumbuhan tidak berpembuluh atau non-tracheophyta ini, akar, batang, dan daun belum bisa dibedakan dengan jelas gitu. Kita menyebutnya sebagai talus atau talophyta. Sedangkan untuk tumbuhan berpembuluh, akar, batang, dan daunnya sudah bisa dibedakan karena mereka sudah disebut sebagai daun sejati atau kormus, berkormus ya. Tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya itu disebut sebagai Cormophyta. Perbedaan kedua adalah terkait dengan pembuluh angkut. Kalau pada tumbuhan tidak berpembuluh sesuai dengan namanya, karena memang pemberian nama tumbuhan tidak berpembuluh ini berdasar dari poin kedua ini ya, tidak adanya pembuluh angkut. Kemudian kalau yang tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta ini jelas sudah memiliki pembuluh angkut. Nah, perbedaan yang ketiga untuk pengangkutan air dan hara atau nutrisi ya, atau zat makanan. Nah, kalau pada tumbuhan tidak berpembuluh, karena memang dia tidak memiliki pembuluh, baik pembuluh xilem maupun pembuluh floem ya, maka air dan hara itu diangkut ke seluruh bagian sel secara difusi maupun osmosis. Sedangkan kalau pada tumbuhan berpembuluh itu air dan hara diangkut
dari akar menuju ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis dengan menggunakan pembuluh xilem. Yang keempat adalah pengangkutan hasil fotosintesis. Kalau pada tumbuhan tidak berpembuluh, diangkut secara difusi dan osmosis ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan ya. Sedangkan kalau yang tumbuhan berpembuluh, diangkutnya adalah dengan pembuluh floem. Jadi ini 4 perbedaan antara keduanya ya. Semoga sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih, selamat belajar.